Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat yang cukup panas dan penuh dinamika pada Selasa siang kemarin terkait dugaan peralihan aset tanah dan bangunan tanpa sepengetahuan pemilik awal. Kasus ini melibatkan Maria Lucia Setiawati sebagai pengadu dan Permadi Wahyu Dwi Mariono sebagai pihak terlapor. Terima kasih Bu Maria, paling tidak Rapat dipimpin langsung oleh Rio Patisilano dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Lurah Tenggilis Mejoyo, perwakilan dari Badan Pertahanan Nasional BPN, bagian hukum Pemkot, dan kuasa hukum dari kedua belah pihak. Dalam kesaksiannya, Maria menyampaikan bahwa 2/3 aset miliknya diduga telah berpindah tangan secara tidak sah. Ia menekankan bahwa proses penandatanganan dokumen tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akte tanah seperti semestinya. SHM itu sudah dipecah, 2 dibeli sama Permadi. Saya kan jadi bingung juga, awalnya itu hibah, jadi waktu awalnya itu dipecah. Jadi anak kos saya itu bilang, Ibu ini pegawainya PPAT namanya Permadi yang akan bantu pecah. Tapi ternyata berkas itu yang disodorkan itu hibah. Salah saya satu nggak baca. Jadi PPAT nggak datang, nggak membacakan. Jadi saya nggak tahu. Nah setelah saya tanda tangan sudah, Permadi itu nggak pernah nongol baru tahun 2021. Nah karena saya bingung, akhirnya tetangga saya itu pengacara, Bu ini ranahnya sudah hukum Bu, Ibu harus petun. Nah petun itu baru saya tahu bahwa di situ ada akte hibah. Itu yang membuat Ruswaryono, saksinya Permadi. Sementara Permadi, pihak pelapor membantah adanya niatan jahat dalam proses pembelian aset tersebut. Ia mengaku telah beritikat baik, termasuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk bantuan, meskipun mengaku tidak memahami sepenuhnya situasi hukum yang terjadi. Kalau tujuan penipuan penggelapan, mohon maaf semua kita kembalikan sesuai porsinya, dan bahkan chat-chat WA pun tidak ada pemufakatan jahat, kita menerima upah sesuai pekerjaan kita. Jadi pada porsinya pekerjaan akte jual beli ya kita menerima upah akte jual beli, hibah ya kita menerima upah hibah. Jadi pada prinsipnya kami kalau dari sisi saya biro jasa ya jasanya kami hanya sesuai yang permintaan dari Putri Ratna semua. Jadi memang jujur untuk masalah komunikasi selama ini dengan Putri Ratna saja. Saya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Bu Maria. Semua dokumen dan lain sebagainya memang dikondisikan dengan Putri, intinya semua lebih ke Putri yang datang. Jadi pada dasarnya kami sendiri pihak kantor bukan mempersulit Bapak, tapi kami sendiri karena Putri juga pada waktu itu kita hubungi tidak bisa menghilang. Jadi dokumen semuanya Bu Maria, Pak Muin minta, kita juga mohon maaf sekali takut ibaratnya. Kenapa kok minta? Karena kita sudah ada tanda terima, kita sudah serahkan. Kenapa minta lagi, ada apa sebenarnya? Seperti itu kita sendiri di sini mohon maaf sekali lagi kesannya ya kita nggak mau ada terjadi permasalahan, tapi kita tetap mau membantu. Tetap siap bantu Bapak. Perwakilan BPN Mega menekankan bahwa dalam proses pengalihan hak harus ada dokumen resmi seperti akte hibah, sertifikat asli dan pernyataan tidak dalam sengketa. Ia juga menegaskan bahwa PPAT memiliki hak menolak jika terdapat syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi. Komisi A juga akan tetap mengawal kasus ini dan menyarankan langkah mediasi sebagai upaya penyelesaian yang tidak merugikan pihak pengadu. Stadi Setia, Surabaya TV.